Ya, salam Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus terima kasih kami sudah dilindungi, diberkati sepanjang hari, dan malam ini kamu dengar firman-Mu. Sebelum kami beristirahat, Tuhan bersama dengan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, malam ini saya ingin mengajak kita membaca firman Tuhan dari Matius 11 ayat 28, 29, 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin, puji Tuhan. Malam ini saya mau mengajak kita merenungkan bahwa kita harus belajar dari Yesus untuk menghadapi keadaan-keadaan yang tidak baik ini. Oke, undangan di dalam ayat 28 itu dikatakan bahwa marilah. Kita sadar bahwa beban yang banyak, pikiran-pikiran yang banyak, rasa takut, kekhawatiran yang banyak itu membuat kita menjadi lelah dan menjadi lesu. Berita-berita yang kita dengar yang tidak baik tentang keluarga kita, saudara-saudara kita, orang-orang kita kasihi, atau berita-berita yang menakutkan itu membuat kita lelah dan membuat kita juga letih lesu. Teman-teman sedang berdoa untuk sesuatu yang baik dan belum datang, kadang-kadang mendatangkan rasa lelah dan letih. Dan Yesus tahu keadaan kita. Kenapa? Karena Yesus juga pernah mengalami rasa letih, rasa lesu ketika ada beban dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini tidak hanya diuntukkan untuk kita, tapi ayat ini sudah berlaku di dalam diri Yesus. Karena ternyata Yesus juga memikul kuk. Kuk yang pertama adalah sepanjang pelayanannya, dia mengalami segala macam yang tidak baik dari banyak orang. Ada beban-beban hidup di dalam kehidupan pelayanannya. Ada serangan-serangan yang tidak baik. Yang kedua selanjutnya bahwa bisa saja kita katakan bahwa kuk yang dipikul oleh Yesus itu bicara tentang penyaliban, kematiannya di kayu salib, yang hari Jumat besok kita akan peringati Yesus mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, Yesus tahu bahwa ketika beban kita banyak, apalagi dalam waktu yang panjang, itu mendatangkan rasa letih dan lesu. Kita diajak untuk belajar kepada Yesus. Kita bahagia, kenapa? Karena Yesus itu bukan hanya Tuhan yang tinggal di surga, yang hanya menyampaikan firman-Nya, tapi Yesus menjadi manusia. Dia merasakan penderitaan, kesusahan, kesedihan, dan hal-hal yang tidak baik yang juga kita alami. Oleh sebab itu ketika dia berkata-kata seperti itu, sesungguhnya dia sudah lulus, dia sudah teruji, dia lolos. Ketika hal-hal yang tidak baik itu terjadi dalam dirinya, dia dapat tetap kuat dan teguh dan tidak menjadi letih dan tidak menjadi lesu. Kenapa? Ada hal kita akan pelajari pada malam hari ini. Yang pertama adalah bahwa Yesus memberi teladan. Yang pertama, dia menjadi manusia, dia mengalami semua yang kita alami juga. Tetapi yang kedua, dia memiliki hati yang luar biasa. Yesus disebutkan di sana, karena aku lemah lembut. Ini berita yang luar biasa. Kelemah lembutan Yesus itu telah dibuktikan kalau kita baca seluruh Injil. Bagaimana orang menyerang Yesus. Para ahli Taurat, orang Farisi menyerang Yesus dalam berbagai hal. Yesus tidak melawannya. Yesus tidak marah. Yesus tidak mengutuki mereka. Yesus tidak berkata-kata yang buruk tentang mereka. Tetapi dia dapat menerima. Hati yang lembut adalah hati yang dapat meredam serangan-serangan atau hal-hal yang tidak baik yang dia alami. Dan kita juga ketika kita belajar kepada Yesus, kita dapat memperoleh hati yang lemah lembut juga. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bagi saya, Yesus memang sudah lemah lembut. Kita bisa belajar kepada dia, sekalipun dia pikul salib, pikul kuk, dia lemah lembut. Tapi untuk kita bisa saja justru kuk
atau beban hidup atau berbagai keadaan yang tidak baik atau tanggungan-tanggungan yang berat itu justru dapat menghasilkan hati yang baru. Kenapa? Karena kalau kita menghadapi keadaan yang tidak baik ini, pilihan kita adalah kita marah, kita melawan, kita keras hati, kita marah sama Tuhan dan lain sebagainya, maka keadaan menjadi tidak baik, menjadi semakin tidak baik. Tetapi kalau kita sadari bahwa keadaan ini justru menolong kita, meremukkan hati kita. Contohnya, jika Bapak Ibu Saudara selama ini kurang berdoa, tidak sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, ibadahnya belum sungguh-sungguh datang dari hati, masih ada kekuatanmu, kesanggupanmu, kekuatanmu yang hebat itu yang kita andalkan, yang buat kita menjadi sombong, kita menjadi keras hati, kita susah untuk ditegur, susah untuk menerima nasihat orang lain. Keadaan-keadaan yang tidak baik itu bisa menjadi kuk bagi kita dan meremukkan hati kita, meremukkan jiwa kita, dan menghasilkan yang disebut namanya lemah lembut. Bapak Ibu Saudara, tidak ada orang yang betul-betul lemah lembut sejak dari lahirnya. Semua karena belajar dari kehidupan, dan teladan kita yang sempurna adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Tuhan Yesus tidak hanya lemah lembut, tapi juga Yesus itu rendah hati. Apa artinya rendah hati? Kuk itu telah membatasi dia. Kuk itu telah membuat dia tidak over. Dia berjalan dalam skenario Tuhan. Dia dalam dirinya ada kealahan, keilahian. Dia dapat melakukan banyak mujizat, banyak hal yang ajaib. Tapi dia tetap ada dalam posisi rendah hati. Kenapa? Karena semua yang dikerjakan itu bagi Bapa di surga, bagi kemuliaan Bapa di surga, dari dia dan untuk dia, itu kata Tuhan Yesus. Kita juga dapat belajar bahwa kita menjadi rendah hati ketika menghadapi keadaan-keadaan yang tidak baik. Kita menghadapi masalah dalam keluarga kita dengan anak-anak kita, suami-suami dengan istri-istri dengan suami, anak-anak dengan orang tua dan sebagainya, para pekerja dengan pimpinan dengan karyawannya, dan berbagai macam persoalan yang bisa membuat kita menjadi letih dan lesu. Beberapa kita mengalami kelemahan dalam sakit penyakit, berjuang dalam sakit penyakit, itu membuat kita menjadi letih dan lesu. Tapi ketika kita belajar merendahkan diri, ya Tuhan, dalam keadaan ini pun Engkau harus tetap dipermuliakan. Di dalam hal ini pun aku tetap memuji Engkau. Dalam hal ini pun aku mengakui Engkau sedang terlibat di dalam hidupku untuk mendatangkan hal-hal yang baik. Bapak Ibu Saudara, ketika kita belajar memiliki hati yang lemah lembut, atau kita memiliki hati yang rendah hati, menghadapi keadaan yang tidak baik, hasilnya adalah indah. Dikatakan oleh firman Tuhan, mendapat dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi rupanya Yesus ketika memikul bebannya dalam pelayanannya dan segala hal yang tidak baik itu, dia lemah lembut, dia rendah hati, dan itu menghasilkan dia mendapatkan ketenangan. Jadi kalau malam hari ini ada beberapa di antara kita belum tenang, belum dapat tenang menghadapi masalahmu, menghadapi persoalanmu, menghadapi beban hidupmu, menghadapi kelemahanmu, sakit penyakitmu, keadaan keluarga kita, itu kita harus belajar malam ini. Berdoa supaya Tuhan memberikan hati yang lemah lembut dan rendah hati, supaya jiwa kita menjadi tenang. Saya yakin bahwa semua kita merindukan ketenangan. Ketenangan yang seperti apa? Ketenangan adalah bicara tentang penyerahan total kepada Tuhan. Ketenangan itu bicara tentang rasa damai, rasa aman. Bukan karena dunia yang aman, karena kita percaya Tuhan Yesus akan melindungi kita. Tuhan Yesus akan menjaga kita. Yang di dunia ini, yang kita lihat, yang kita miliki, ini akan berubah. Bisa datang, bisa pergi, bisa hilang. Tapi satu hal yang kita harus berdoa adalah bahwa ketenangan di dalam diri kita tidak boleh hilang.
Ketenangan bagi Yesus adalah kekayaan yang sejati. Dia berkata supaya jiwamu mendapat ketenangan. Yesus mendapat ketenangan. Yesus beroleh ketenangan. Kita juga berdoa supaya kita beroleh ketenangan. Bapak Ibu Saudara, kita telah membaca, mendengar bahwa salah satu masalah dari penyakit yang sedang wabah terjadi, COVID-19 ini, yang menjadi semakin parah juga karena ketika seseorang menjadi stres. Orang menjadi terganggu pikirannya, orang menjadi terganggu hatinya, orang menjadi ketakutan. Itu akan membuat imun di dalam diri kita menjadi melemah. Akan muncul berbagai sakit penyakit ketika hati kita tidak tenang, pikiran kita tidak tenang. Jadi malam hari ini, Bapak Ibu Saudara yang terganggu tidurmu, terganggu ibadahmu, tidak lagi nyaman ibadah karena pikiranmu, hatimu terganggu dengan hal-hal yang membuat engkau letih lesu. Mari berjuang. Jangan kita justru kehilangan hal-hal yang lebih ketika membiarkan hati dan pikiran kita tidak tenang. Jangan kita kehilangan lebih banyak lagi ketika kita membiarkan pikiran dan hati kita tidak tenang. Mari kita berjuang, mari kita berdoa. Kita percaya Yesus dekat di dalam diri kita. Roh Kudus diberikan untuk menolong, menghibur, menaungi kita. Ketika kita letih dan lesu, kita berdoa, Bapa di surga, kami membutuhkan Engkau. Bapa datang dengan kasih-Nya. Kita berdoa, Tuhan Yesus, aku membutuhkan pertolongan-Mu. Dia datang. Kita berdoa, Roh Kudus, Engkau dapat membuat hatiku bersukacita. Dia akan datang. Karena Yesus juga dapat bersukacita di dalam Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, sudah banyak potensi rohani ilahi yang Tuhan sudah beri selama ini dalam ibadah-ibadah yang kita bangun. Kita berdoa supaya ini akan menolong kita ketika kita mengalami beban-beban, keadaan-keadaan yang tidak baik, dan kita tidak menjadi letih dan lesu. Malam ini, siapakah di antaramu yang sedang letih lesu? Siapa di antara kita yang sedang letih lesu? Mari datang kepada Yesus. Milikilah hati yang lemah lembut. Milikilah hati yang rendah hati. Dan kemudian biarkan ketenangan yang datang dari surga oleh kuasa kasih-Nya itu melingkupi hati dan pikiran kita. Dengan satu iman, kita percaya tidak ditinggalkan, tidak dibiarkan. Tuhan akan menopang kita, Tuhan akan menolong kita, Dia akan memegang tangan kita. Tidak dibiarkannya kita letih lesu, karena Dia ingin namanya dipermuliakan di dalam diri kita. Kita berdoa hari ini, teguhkan imanmu, yakinkan hatimu, berdoa. Kalaupun apa-apa di sekeliling kita berubah, keadaan-keadaan bisa berubah. Satu yang tidak boleh berubah dalam diri kita adalah kita memiliki ketenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita memiliki rasa percaya, sukacita di dalam kuasa Roh Kudus. Biar malam ini kita tidur di dalam damai, kita tidur dalam sukacita, kita tidur dalam penyerahan, karena kita percaya Bapa di dalam Yesus, dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita, menolong keluarga kita, memberi kekuatan kepada kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, Engkau tahu beberapa kami sedang memikul kuk. Engkau tahu beberapa kami sedang letih dan lesu. Engkau tahu beberapa kami sedang khawatir dalam banyak pengharapan kami. Tapi malam ini kami berdoa, berikan hatimu, yaitu hati yang lemah lembut. Berikan hatimu, yaitu hati yang rendah hati. Supaya kami dapat menerima dan menanggung keadaan-keadaan yang tidak baik ini. Dan akhirnya menghasilkan ketenangan yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Malam hari ini hamba-Mu berdoa, mengalirlah kuasa ketenangan, kuasa damai sejahtera, kuasa sukacita yang meneduhkan pikiran dan hati kami. Kami mempercaya bahwa tangan-Mu yang kuat sanggup untuk menolong kami, menopang kami, dan juga mengerjakan hal yang ajaib di dalam diri kami, keluarga kami, dan orang-orang yang kami kasih, dan bahkan dengan semua yang kami sedang doakan. Engkau ajaib, Engkau berkarya bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberkati kami, dan kami sebentar beristirahat Tuhan bersama kami, dan melindungi roh jiwa tubuh kami dalam perlindungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat malam, selamat beristirahat.